Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Ibu calon kepala sekolah. Oke, bertemu lagi kita di minggu ini dalam Diklat Bapak calon kepala sekolah. Bapak Ibu sehat? Sehat. Oke, bertemu dengan saya, Bu Yani. Kali ini kita membahas tentang pengelolaan sumber daya sekolah. Oke, Bapak Ibu, saya awali pertemuan kita dengan quotes dari John C. Maxwell, seorang inspirator dari Amerika Serikat. Beliau menyatakan bahwa seorang nakoda pendidikan tidak hanya menentukan arah, ia menunjukkan cara bagi seluruh awak kapal untuk melewati badai. Kepemimpinan bukan tentang posisi di anjungan, tapi tentang pengaruh yang memastikan setiap penumpang sampai ke pelabuhan impian. Bapak Ibu setuju dengan quotes ini? Setuju. Oke. Nantinya ketika Bapak Ibu jadi kepala sekolah, diharapkan Bapak Ibu bisa menjadi posisi di anjuran, di buritan, begitu ya. Oke, Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita mau belajar apa sih ini? Bapak Ibu diharapkan nanti dapat menunjukkan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola sekolah secara efektif. Dengan indikator, Bapak Ibu dapat merumuskan analisa kritis dan pengambilan keputusan. Jadi berdasar sumber daya yang ada di sekolah dan masalah real yang terjadi. Bapak Ibu, agenda kita pada hari ini, pertama nanti kita akan curah pendapat dengan aplikasi ID Boards. Kemudian kita akan kupas tuntas tentang pengelolaan sumber daya sekolah. Kemudian ketiga kita akan studi kasus, membahas studi kasus, kita akan menelaah berbasis data. Kemudian keempat kita akan melaksanakan evaluasi dan refleksi. Bapak Ibu, selama 2 pekan terakhir kita bertemu ya. Pertemuan pertama kemarin kita akan sudah membahas visioning ya. Visi misi sekolahnya sudah terbentuk? Sudah di ini ya. Oke, baik. Kemudian pekan lalu baru fresh sekali kita baru membahas tentang perencanaan berbasis data. Ada rapor pendidikan, begitu ya. Pak Dir, rapor pendidikannya sudah ditelaah Pak? Sudah banyak hijaunya, banyak merahnya? Alhamdulillah hijau semua. Oh, alhamdulillah. Jadi semua aman ya Pak ya, udah 6 indikator. Baik, semoga sekolah Bapak Ibu yang lain juga begitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita awali dengan kegiatan kita menelaah 2 sekolah ini. Ada potret 2 sekolah, sekolah A dan sekolah B. Sekolah Bapak Ibu ini? Bukan. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu dari sekolah A dan sekolah B, silakan Bapak Ibu scan QR-nya, silakan gunakan gawainya. Bapak Ibu nanti akan terhubung dengan aplikasi Idea Boards. Bapak Ibu memberikan deskripsi, ya. Bapak Ibu berikan deskripsi sekolah A seperti apa, sekolah B seperti apa. Monggo, silakan. Sudah Bu. Baik. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu beberapa sudah berpendapat ya. Saya baca di sini ada pendapat dari Bu Melva, sekolah A kaya sumber daya, penatanannya rapi. Dan sekolah B, Bu Melva memperhatikan bahwa sekolah B sederhana, tapi pengelolaan muridnya nampak rapi. Ada juga pendapat dari Pak Din dan Bu Aru. Bapak Ibu yang lain, monggo. Ini mungkin sudah masuk ini. Oke, Bapak Ibu, apa sih pengelolaan sumber daya sekolah itu? Jadi pengelolaan sumber daya sekolah ini, Bapak Ibu, adalah proses dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sumber daya yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian, tujuan pengelolaan sumber daya sekolah yaitu Bapak Ibu untuk mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya dan proses pembelajaran berjalan dengan lancar, berkualitas, dan lulusannya kompeten. Nah, Bapak Ibu kalau kita membahas alurnya ya, jadi pertama sekolah ada kepala sekolah, di sini stakeholders utamanya didukung, kemudian Bapak Ibu sudah melakukan tahap ini, sudah ada visioning. Kemudian Bapak Ibu ada sumber daya yang ada di sekolahnya Bapak Ibu kan? Ada guru, ada peserta didik, ada sapras, keuangan, dan kurikulum. Selama ini kita biasanya suka fokus bahwa sumber daya itu ya hanya keuangan atau sapras. Ternyata guru dan teknik itu juga sumber daya ya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu mengelola sumber daya ini menggunakan prinsip pengelolaan sumber daya, maka Bapak Ibu akan mendapat sekolah yang dijajarkan. Ini alurnya ya, pengelolaan sumber daya. Nah, tahapannya Bapak Ibu yang pertama adalah perencanaan, kedua pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan. Nah, peran Bapak Ibu yang sangat krusial, terutama ketika Bapak Ibu membagi tugas dan tanggung jawab. Guru-guru ini Bapak Ibu letakkan di pos-pos sesuai dengan kemampuan kompetensinya. Pengawasan juga. Saya yakin Bapak Ibu kepala sekolah di sini, calon kepala sekolah, Bapak Ibu sudah bisa ini melakukan tahap pengawasan. Oke, baik. Prinsip pengelolaan sumber daya, jadi ada 7 prinsipnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah transparansi dan akuntabilitas. Jadi anggaran, surprise itu harus dikelola secara transparan. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu kemitraan dan kerjasama. Bapak Ibu, sekolah tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kerjasama. Oke, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya punya studi kasus. Nah, dari studi kasus ini nanti Bapak Ibu akan bekerja secara berkelompok ya. Ini namanya sudah disatpas ya. Jadi Pak Dede, Pak Wahyu, dan Bu Arum nanti akan di kelompok 1, Bu Melva, Pak Din, dan Bu Rizky ada di kelompok 2. Nah, Bapak Ibu, nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan LK tentang nahkoda di tengah badai SMP Negeri 45. Jadi ada permasalahan yang dihadapi oleh SMP Negeri 45. Bapak Ibu berlatih untuk menelaah. Jadi bisa ditelaah dari rapotnya, ditelaah dari kegiatannya, ditelaah dari tekniknya. Begitu, kelompok 1 nanti akan melakukan telaah pada bagian 1. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Kelompok 2 akan melakukan telaah pada bagian 2. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Ya, dan silakan Bapak Ibu untuk menelaah setiap bagian. Oke, saya berikan waktu. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa saling mengungkapkan pendapatnya. Oke, silakan mulai diskusinya Bapak Ibu. Oke, sudah? Ya, sudah. Oke, jawab. Ya. Baik, bisa kita mulai dengan kelompok 1 nantinya. Jadi kelompok 1 tapi telah bagian 1. Nanti di kelompok 2, ketika kelompok 1 melakukan presentasi, maka kelompok 2 di halaman terakhir dari LK di rubriknya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu boleh menelaah bagaimana sih jawaban yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Begitu ya, silakan kelompok 1. Monggo. Baik itu yang lainkan atau diskusi kami untuk yang masalah utama nomor satunya itu ada literasi dan numerasi rendah di rangka pendidikan. Alasan pendidikannya itu karena masih adanya angkanya merah di rangka pendidikan dan itu harus segera ditangani. Oh ya, baik. Diperlukan oleh murid dalam bentuk kegiatan nyata dan hal ini menjadi prioritas sekolah selanjutnya. Oke, baik. Pertama literasi numerasi ya. Ya. Silakan dilanjutkan ya. Masalah utama yang kedua itu di antara gap antara guru senior sama guru juniornya. Ya, oke. Ya, kan Bapak Itu bisa menentukan suasana kerja di sekolah tuh. Oh, baik. Sama menentukan suasana pembelajarannya juga. Oh ya. Jadi itu semakin runcing apabila tidak segera dihandle. Oke, baik. Terima kasih ya. Kelompok 1, jadi sudah diurutkan masalahnya. Sudah diisi rubriknya ya tadi untuk kelompok 1 ya. Baik. Bapak Ibu, kelompok 2 sudah selesai dengan jawabannya? Sudah. Untuk bagian 2 sama dengan kelompok 2 tadi. Nanti Bapak Ibu ketika kelompok 2 melakukan presentasi, Bapak Ibu silakan perhatikan rubrik. Bapak Ibu menjawab. Mengisi rubrik untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, Ibu saya Melva dari kelompok 2. Ya. Saya yang menjawab tugas 2 itu tentang rekayasa anggaran atau optimalisasi angkas pada SMP di 45. Ya. Itu bagian menurut saya yang perlu dipertahankan itu di kegiatan ekstrakurikulernya. Ya. Itu merupakan program unggulan sekolah. Jadi bisa meningkatkan kualitas belajar dan kepercayaan diri pada sampai di sekolah tersebut. Baik, jadi dikembangkan ya. Iya, betul. Saya baik. Ini yang lain bisa menambahkan. Oke, ya. Untuk pada bagian 2 yang harus dikurangi atau dihapus yaitu
Sarpras atau sekolah atau dan pengadaan buku. Oke. Karena bisa memberdayakan orang tua dalam komite sekolah dan stakeholder sekolah. Oke, baik ya, terima kasih kelompok 2. Oke, Bapak Ibu, kita dalam setiap kelompok sudah menentukan prioritas-prioritasnya berdasarkan rapor pendidikan, berdasarkan studi kasus dari SMK Negeri 45 dan justifikasi Bapak Ibu sangat baik. Berikan aplaus kepada Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu jangan lupa nanti untuk rubriknya dikumpulkan ya, karena ini menjadi evaluasi pertama dari kami. Oke, Bapak Ibu, evaluasi kedua, yaitu kita akan bermain dengan Bank Busel. Bapak Ibu tadi kita sudah sedikit membahas ya tentang pengelolaan sumber daya sekolah. Kita akan bermain dengan Bank Busel. Di sini, maaf, Bapak Ibu, ada tim 1 dan tim 2. Dalam setiap angka ini nantinya akan ada pertanyaan. Nah, Bapak Ibu nanti akan menjawab pertanyaan, kemudian ada skor. Oke, dipahami? Silakan kelompok 1 bisa memilih angkanya. Angka 6. Angka 6. Baik. Silakan dibaca kemudian dijawab. Gambaran Isi Bu. visi. Ya. Oke, gambaran tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju berdasarkan hasil analisis. Kita lihat. Oke, berikan dukungan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2 silakan. Tadi Boleh nomor 10. oh nomor 10, baik. Oke, Cara bagaimana visi sekolah dalam mewujudkan adalah dengan mewujudkan misi. dengan misi. Dengan misi. Oke, kita lihat ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sudah melalui 2 aplikasi ya. Tadi sudah dengan studi kasus, kemudian di Bank Busel. Bapak Ibu, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, kita sudah membahas banyak tentang pengelolaan sumber daya sekolah, di mana pengelolaan sumber daya sekolah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya yang dimiliki sekolah. Kemudian sumber daya terbesar di sekolah bukanlah bangunan atau anggaran, tetapi cara kita mengelola semuanya dari hati. Dengan visi dan tanggung jawab. Saya yakin semuanya sudah dari hati ini. Oke, nah sebelum kita menutup, mari kita merefleksi. Nah, materi apa sih? Pertanyaan pertama, boleh Pak Din hasil refleksinya, materi apa saja yang sudah dipelajari pada sesi ini Pak Din? Ada pengelolaan sumber daya sekolah, Iya. kemudian perencanaan berbasis data. Oke, baik, sudah pernah mendengarnya ya. Terima kasih Pak Din. Pak Hedif, boleh berbagi Pak untuk pertanyaan kedua? Perencanaan berbasis data. Iya, memang agak sulit ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan berlatih lagi. Jadi untuk pengelolaan sumber daya sekolah, nanti akan masih ada 1 pertemuan kembali ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan salah satu quotes. Amanah kepemimpinan adalah beban yang berat di pundak. Nahkoda sejati tidak mencari pujian dari tenangnya laut, melainkan dari ridho Tuhan atas selamatnya setiap jiwa hingga ke pelabuhan kesuksesan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya partisipasinya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama Ibu.